Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Surah Al-Imran ayat 101. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Di dalam surah Al-Imran ayat 101 ini Allah memperingatkan kepada kita. Peringatan Allah dimulai dari sebuah pertanyaan. Wa kaifa. Wa kaifa kalau bahasa Indonesianya, dan bagaimana. Bagaimana bentuk pertanyaan. Dalam banyak pendapat ulama tafsir menyebutkan, kalau Allah menyatakan satu ayat dalam bentuk pertanyaan, bukan Allah tidak punya jawabannya. Bukan Allah ingin bertanya supaya kita jawab, tidak. Ketika Allah bertanya, maknanya bahwa sesungguhnya ada jawabannya, dan jawabannya itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Dan engkau hendaklah memperhatikan apa jawaban yang akan aku berikan, kata Allah. Dan hendaklah engkau memperhatikan, memberikan penekanan pemahaman serta perhatian yang penuh terhadap pernyataan yang Allah sampaikan. Kalau engkau sungguh-sungguh memperhatikannya, maka insya Allah kamu akan diberikan oleh Allah petunjuk dan diberikan oleh Allah jalan kebenaran. Maka Allah bertanya, mulai dari kalimat pertanyaan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Dan bagaimana kamu berkafir kepada Allah? Bagaimana, kata Allah, kamu bisa kafir sedangkan sudah dibacakan kepada kamu ayat-ayat Allah, sudah datang kepada kamu Al-Quran, sudah dibacakan oleh Rasul kami kepada kamu nilai-nilai isi-isi Al-Quran. Ayat-ayat Allah sudah disampaikan, wa fiikum rasuluh, dan di sisimu sudah ada Rasul. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, di zaman dahulu saja ketika ada Rasul, orang mampu kafir, orang mampu ingkar kepada Allah, orang mampu musyrik, orang mampu melawan Allah dan Rasulnya. Apalagi zaman sekarang yang gak ada Rasul. Maka kalau kita tidak hati-hati, maka hancurlah kita. Siapa orang yang akan selamat nantinya daripada fitnah akhir zaman ini? Luar biasa sekarang fitnah ini. Orang yang punya jabatan bisa turun dalam satu malam. Pemimpin sebuah partai bisa saja besoknya tak lagi menjabat. Yang digadang-gadang menjadi kepala daerah bisa jadi tidak bisa terpilih. Luar biasa fitnah akhir zaman ini. Semua bisa terjadi, tidak ada yang tak mungkin. Yang dipikir bakalan jadi bisa tak jadi. Yang dipikir pasti akan terjadi bisa jadi tidak. Dan ini adalah merupakan fenomena akhir zaman, dan luar biasa dahsyatnya fitnah akhir zaman ini. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Orang-orang yang akan mampu bertahan dalam keadaan fitnah yang luar biasa ini. Siapa mereka? Orang yang mampu akan menjadi orang yang hebat ketika tidak adanya fitnah akhir zaman ini. Maka Allah tutup kalimatnya, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Maka orang-orang yang berpegang teguh kepada tali Allah, maka mereka adalah orang-orang yang akan senantiasa diberikan tunjuk ajar jalan yang lurus. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah,
kuncinya agar kita bisa selamat di akhir zaman ini, maka kita harus senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah. Kita senantiasa bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada manusia. Kalau kita bersandar kepada manusia, kita bersandar kepada tonggak yang mudah roboh. Kita bersandar kepada ranting yang akan patah. Kita akan bersandar kepada tiang yang akan binasa. Maka ma'asyiral muslimin rahmati Allah, inilah peringatan dari Allah bahwa sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah, maka mereka akan selamat. Asbabun nuzul ayat ini kita cerita tentang sebab kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama tafsir, ayat ini diturunkan ketika di zaman Rasulullah SAW ada dua kaum yang mereka ini sama-sama beriman kepada Allah, yaitu namanya kaum Aus dan kaum Khazraj. Jadi di Madinah ketika Rasulullah hijrah itu ada dua kaum dan mereka sama-sama beriman kepada Allah, kaum Aus dan kaum Khazraj. Mereka adalah orang-orang Arab yang juga masih berfamili dengan Rasulullah SAW, dan mereka ini sama-sama beriman kepada Allah. Dahulu sebelum Rasul datang, sebelum Islam menjadi agama mereka, mereka ini adalah kaum yang senantiasa berperang antara satu dengan yang lainnya. Mereka ini adalah mereka ini adalah dua kaum yang mereka ini tidak pernah akur. Yang satu memerangi kaum yang lainnya. Jadi dua kaum ini senantiasa mereka tidak pernah akur dan mereka saling berperang. Apa penyebabnya? Penyebabnya mereka ini diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Sehingga ketika datanglah Islam, maka pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Jadi setelah Islam datang, dua kaum ini menjadi bersatu. Mereka bersama-sama di dalam satu kalimat tauhid, yaitu kalimat Islam, la ilaha illallah. Sehingga suatu ketika ditengoklah oleh orang Yahudi dua kaum ini bercengkrama, kemudian tertawa bersama-sama, bergembira bersama-sama. Mereka ini duduk, kemudian mereka bercerita dan mereka seakan-akan bahagia. Seakan-akan tidak ada rasa permusuhan sedikit pun di antara mereka. Sehingga datanglah seorang Yahudi, kemudian dia datang ke kaum ini, dia bisikkan, dia adu kaum ini dengan kaum yang lain. Kemudian ada satu orang Yahudi lagi datang ke kaum ini, kemudian dia adu domba, dia panas-panasi. Kalau namanya sekarang provokator, kalau namanya sekarang adalah yang senantiasa mengipas-ngipasi asap, orang-orang yang senantiasa tidak senang SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini kaum ini ada, dan mereka itu siapa? Yahudi. Jadi kalau ada di antara umat kita Islam sekarang suka mengadu domba dengan umat yang lain, ada satu kelompok diadu domba dengan kelompok yang lain, ada satu golongan suka mengadu apakah jabatannya itu ustadzkah atau jabatannya itu apakah alimkah apa lain sebagainya. Tapi kalau sukanya mengadu domba, maka dia itu adalah Yahudi. Yang suka mengadu domba ini Yahudi. Mohon maaf ma'asyiral muslimin rahmati Allah, umat Islam kita di seluruh dunia sekarang ini, mulai dari seluruh jazirah, mulai dari jazirah Arab, kemudian sampai ke Asia Tenggara dan lain sebagainya. Kenapa umat Islam kita ini tidak bisa bersatu? Satu saja masalahnya, kita mau diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Jadi sejak dari zaman Rasulullah SAW sampai nanti di hari akhirat, yang senantiasa mengadu domba kita adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini tidak akan pernah senang dengan kita sesama umat Islam ini. Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran,
walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepadamu, tidak akan pernah ridha kepadamu, tidak akan pernah bahagia ketika melihat kamu berada dalam persatuan. Orang-orang Yahudi tidak akan pernah bergembira ketika umat Islam berada dalam satu ikatan tauhid. Mereka tidak akan bergembira ketika melihat kita dari berbagai macam golongan di dalam Islam ini menjadi satu padu. Maka kita lihat di Jazirah Arab, setiap negara Arab merasa dirinya yang paling hebat dan senantiasa diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Siapa di belakang mereka? Yahudi. Orang-orang Islam ini senantiasa di Indonesia kita antara Muhammadiyah diadu dengan Nahdlatul Ulama, diadu dengan Pertik, diadu dengan ini partai A, diadu dengan partai B dan lain sebagainya. Padahal kita satu kalimat tauhid. Padahal kita satu agama Islam. Kita satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, satu Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinan para rasul dan satu kitab kita. Dan kita semuanya merujuk kepada Al-Qur'an Al-Karim. Maka inilah peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga ketika itu terjadilah peperangan antara kaum Aus dan kaum Khazraj, kemudian diadukan kepada Rasulullah, turunlah ayat ini. Maka turunlah ayat 101 sampai 103 ini. Rasulullah mengatakan, "Wa kaifa takfuruna, bagaimana kamu kafir?" Artinya bagaimana kamu bisa tertutup hatimu menyerang saudara-saudaramu? Wa antum tutla alaikum ayatullah, dan sudah dibacakan kepada kamu bagaimana persaudaraan itu mesti dijaga. Wa fikum Rasulullah, sedangkan di sisimu sudah ada Rasul. Engkau punya Nabi Muhammad, kenapa engkau dengar orang-orang Yahudi sedangkan engkau punya seorang nabi kata Rasulullah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya orang yang senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah, maka mereka itulah orang-orang yang akan berjalan di jalan yang lurus. Kemudian ayat berikutnya Allah berikan gambaran tahapan-tahapan agar kita senantiasa bisa menjadi orang yang berada di jalan yang lurus tersebut. Pertama kata Allah dalam Al-Quran, ayat berikutnya ayat 102, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kata Allah, syarat pertama agar kamu tidak bercerai-berai itu adalah senantiasa bertakwa kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Hanya Allah lah tempat kita takut. Kita tidak takut kepada manusia. Kalau kita sudah takut dengan manusia, maka selesailah kita. Kalau kita takut dengan atasan, selesailah kita. Kalau kita takut dengan golongan yang berada di sekeliling kita, maka selesailah kita. Cukup Allah lah tempat kita takut, dan cukup Allah lah tempat kita bersandar. Dan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dengan sesungguhnya, tidak bersandarkan kepada yang lain. Wala tamutunna illa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali kamu senantiasa berserah diri kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya lagi, setelah ketakwaan kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka yang ketiga kata Allah, berpegang setelah bertakwa, berpegang teguh kepada Allah. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kepada tali Allah kalian semuanya. Dan yang ketiga adalah wala tatafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kuncinya kita bermasyarakat, kita bermuamalah dengan sesama kita, jangan pernah kita bercerai-berai. Jangan pernah kita menghina sesama kita. Walaupun perbedaan di dalam tata cara ibadah, perbedaan cara pandang, perbedaan mungkin mazhab dan lain sebagainya, jangan pernah bercerai-berai. Wazkuru, karena Allah katakan wazkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Idz kuntum a'daan, ketika dahulu kalian bercerai-berai. Ya, jadi Allah memberikan
peringatan kepada kita. Ingatlah ketika suatu zaman dulu, wazkuru ni'matallah, ingatlah atas nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kamu. Idh kuntum a'daan, ketika kalian bermusuhan, kata Allah, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Kemudian Allah lembutkan hati kamu. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah kegembiraan kita sebagai umat Islam. Kegembiraan kita sebagai umat Islam ini, kita senantiasa menjaga persatuan, menjaga perdamaian, menjaga keakraban di antara kita. Karena inilah sesungguhnya nikmat yang Allah berikan. Fa'allafa baina qulubikum. Maka orang yang masuk Islam itu disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf maknanya orang yang sudah dilembutkan hatinya. Karena sebelumnya dia tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima kebenaran. Kemudian setelah Allah berikan hidayah, Allah lembutkan hatinya menerima keimanan. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Kemudian Allah jadikan dengan lembut hati kamu itu, kamu mampu menjadi bersaudara semuanya. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwah yang dirahmati Allah, kita ini sudah dijadikan sebuah suatu persaudaraan. Jangan sampai kita mau dipecah belah oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita demi kepentingannya, demi hasrat jabatannya, demi kedudukannya. Maka Allah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Maka ibaratnya kalau kamu berada dalam perpecahan itu, kamu berada seperti di tepi jurang, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau berada di sebuah tepi jurang neraka, maka Allah selamatkan kamu ketika kamu sudah menjadi orang yang hatinya lembut. Dzalika yubayyinallahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Dan itu Allah sudah terangkan. Banyak sekali Allah terangkan bagaimana Allah mempersatukan, mempersaudaraan semua kita. Maka pada kesempatan yang kali ini, marilah kita senantiasa meneguhkan persaudaraan di antara kita. Kita mempedulikan saudara-saudara kita. Kita mempedulikan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Kita risau ketika adanya kemaksiatan, adanya kemungkaran, adanya kesusahan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Maka momentum 17 Agustus ini, hari kemerdekaan, mestinya kita senantiasa menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari sisi keimanan, kita merdeka. Mudah-mudahan peristiwa tentang dilarangnya jilbab yang dipakai oleh paskibraka kita, ini bukti kemerdekaan kita. Alhamdulillah, ini kita senantiasa gaungkan. Kita tidak mau dijajah lagi pada masa-masa yang akan datang. Kita ingin agar Islam ini senantiasa menjadi agama yang kita perjuangkan untuk kemuliaannya di masa yang akan datang. Nasrullah wa fathun qarib wa syarrul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.